Aktivitas vulkanis Gunung Agung belum stabil. Erupsi atau letusan berskala kecil akan terus terjadi, baik erupsi efusif maupun erupsi eksplosif yang disertai lontaran material vulkanis. Namun hingga saat ini tidak teramati akan terjadi letusan besar seperti erupsi yang terjadi November 2017 yang lalu. Sabtu sore, Gunung Agung tertutup kabut. Puncak kawah gunung setinggi 3.142 meter dari permukaan air laut itu tidak terlihat. Aktivitas vulkanis Gunung Agung terus dipantau di Pos Pantau Agung yang berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dari data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pantau Agung, erupsi Gunung Agung masih akan terus terjadi. Hingga pukul 12 Sabtu siang, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis setinggi 100 meter dari puncak kawah. Sehari sebelumnya, erupsi terjadi 2 kali disertai abu vulkanis tinggi 700 meter dari puncak kawah. Walau demikian, PVMBG menyatakan tidak ada daerah permukiman yang terpapar abu vulkanis. Kondisi hujan membantu penyerapan abu vulkanis sehingga tidak menyebar jauh dari puncak kawah. Ya, kalau aktivitas Gunung Agung setelah terjadinya erupsi kemarin, kan Gunung Agung masih dalam status siaga level 3. Artinya erupsi itu akan masih terus terjadi. Dia tidak memerlukan banyak gempa, sedikit gempa vulkanik 1 atau 3 aja dia akan bisa terjadi erupsi, karena sistem yang ada di Gunung Agung sudah mulai terbuka efek dari 2017. Apakah akan bisa terjadi seperti 2017 lalu, Pak? Kalau seperti 2017 kayaknya belum, karena data-data menunjukkan untuk itu belum ada. Artinya kegempaannya baik itu tilnya, baik itu GPS, belum ada peningkatan yang signifikan untuk seperti 2017. Meski terjadi erupsi, namun aktivitas warga maupun wisatawan di sekitar Gunung Agung masih berjalan normal. Dalam sehari, sekitar 400 hingga 500 wisatawan mancanegara berkunjung ke objek wisata di sekitar Gunung Agung. Persiapan acara ritual puja Panca Walikrama di Pura Besaki pun tidak terganggu dengan erupsi pada Jumat sore. Upacara ritual 5 tahunan ini akan berlangsung Maret hingga April ini. Pada dasarnya artinya Krama Besaki, artinya dari dulu semenjak adanya erupsi di tahun 2017, begitu kembali pulang pada dasar tetap siaga. Tetap pada dasarnya andai kata terjadi letusan yang besar, siap untuk artinya mengungsi. Tapi karena embusan seperti kemarin sore, artinya Krama tetap siaga tapi tidak sampai artinya Krama Besaki sampai mengungsi. Hingga saat ini Gunung Agung masih berstatus siaga dengan larangan aktivitas di radius 4 km dari puncak kawah. Tim Liputan CNN Indonesia, Karangasem, Bali. Dan koresponden CNN Indonesia I Nyoman Wiryadinata di Denpasar, Bali bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, Bli Nyoman. Bagaimana pantauan terakhir Anda terkait erupsi Gunung Agung saat ini? Ya, selamat malam, Pani. Memang aktivitas vulkanik Gunung Agung akan terus terjadi seperti yang dipantau oleh pihak PVMBG yang melakukan pemantauan di Pos Pantau Rendang. Artinya erupsi efusif atau keluarnya lava ke dalam kawah, termasuk juga erupsi eksplosif dengan keluarnya lava ataupun dengan keluarnya lontaran, termasuk abu vulkanik akan terus terjadi. Namun memang intensitas maupun ketinggiannya memang berubah-ubah. Artinya kalau kita lihat data dari seminggu yang lalu saja, misal dari Senin sampai hari Sabtu ini, ketinggian kolom abu yang keluar memang terjadi pada hari Jumat, yakni sekitar 700 meter dari kawah puncak Gunung Agung. Artinya kalau kita juga melihat data terakhir hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah sore ini, aktivitas ataupun hembusan asap kawah yang keluar dari kawah Gunung Agung hanya setinggi 50 meter dari puncak kawah. Artinya menurun dibandingkan dengan di siang hari yang mencapai sekitar 100 meter dari puncak kawah. Namun erupsi yang terjadi pada hari ini memang tipis, artinya asap kawahnya berwarna putih tipis, tidak berwarna kelabu yang menandakan adanya abu vulkanik yang dikeluarkan dari kawah Gunung Agung. Kenapa kemudian bisa dinyatakan oleh pihak MBG bahwa akan terus terjadi erupsi baik eksplosif maupun eksplosif? Karena pola
aktivitas vulkanik Gunung Agung sudah diketahui, sudah dianalisa oleh pihak PPMBG sehingga dinyatakan ketika terjadi 1 atau 3 gempa vulkanik saja di seputaran Gunung Agung maupun daerah di seputaran kawasan Gunung Agung bisa memicu adanya erupsi. Namun dapat dipastikan bahwa erupsi yang lebih besar ataupun setara dengan erupsi yang terjadi pada November 2017 tidak teramati. Artinya kalau kita melihat atau flashback ke belakang ketika erupsi tahun 2017 tepatnya pada bulan November, pada 1 hari bisa terjadi sekitar 700 kali gempa. Namun pasca erupsi yang besar tersebut hanya ada paling banyak sekitar 10 kegempaan saja. Artinya tidak signifikan gempa yang terjadi pada saat atau akhir-akhir ini dengan kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar, Fani. Baik, Bli Nyoman mungkin bisa dijelaskan daerah mana saja yang terdampak dan bisa digambarkan kondisi warga yang berada di sekitar lokasi terdampak tersebut saat ini? Iya, Fani, memang pihak PPMBG mengeluarkan rekomendasi bahwa daerah yang dilarang ada aktivitas manusia adalah karena levelnya masih siaga, artinya radius 4 km dari kawah puncak tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia. Namun erupsi yang terjadi pada Jumat sore ada 2 kali erupsi, yakni pada pukul 16.31 WITA, kemudian disusul setengah jam kemudian pada pukul 17.01 WITA. Walaupun ketinggian abu vulkaniknya 700 meter, kemudian menurun menjadi 300 meter, tidak menyebabkan adanya paparan abu vulkanik di pemukiman warga. Pertama, karena ketika terjadinya erupsi tersebut, hujan terjadi di seputaran kawah Gunung Agung, sehingga inilah yang kemudian meredam sebaran abu vulkanik ke daerah-daerah yang lebih luas. Dia hanya saja berada di seputaran kawah Gunung Agung saja. Kemudian memang pihak PPMBG langsung mengeluarkan sempat mengeluarkan fauna orange untuk memberikan gambaran kepada pihak penerbangan. Namun karena arah angin ketika itu bercondong ke arah barat, bukan ke arah selatan di mana Bandara Igusti Ngurah Rai berada, sehingga penerbangan tetap berjalan normal pada hari Jumat kemarin. Termasuk hari ini memang penerbangan juga berjalan normal walaupun ada erupsi kecil hanya setinggi terakhir dengan data sekitar 50 meter dari kawah puncak tidak mengeluarkan abu vulkanik. Memang daerah-daerah yang riskan artinya bisa terpapar adalah kalaupun besar, daerah yang terpapar sudah dipetakan, artinya di seputaran Kecamatan Abang, kemudian di kecamatan yang dekat dengan pura yang ada di daerah Sebudi. Namun pura Besake yang ataupun berjarak sekitar 5 km dari kawah puncak sempat terpapar ketika terjadi erupsi pada tahun 2017 lalu. Namun pada erupsi yang kecil-kecil seperti yang terjadi dan akan terus terjadi ini tidak terpapar daerah wisata yang memang banyak dikunjungi wisatawan tersebut, Pani. Baik, terima kasih Bli Nyoman. Kita harapkan saja agar semakin ke depan atau semakin hari ke depan ini semakin kondusif ya situasi dan juga kondisinya. Terima kasih sekali lagi Bli Nyoman atas waktunya.